kita harus punya prasangka yang baik kepada Allah. Amalan yang paling baik adalah berprasangka baik kepada Allah dan kepada hamba Allah. Husnudzan billah, husnudzan bi ibadillah. Yang paling jelek nih, paling jelek, gak ada lagi yang lebih jelek daripada su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Buruk sangka sama Allah dan buruk sangka sama hamba-hamba Allah. Itu yang paling jelek. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Seseorang ini dianjurkan optimis. Jangan pernah menilai sesuatu yang belum terjadi. Wah, ini kalau begini nih negeri kita bisa hancur nih. Allah belum kasih hancur, ente udah bilang hancur. Berarti buruk sangka sama Allah. Baik sangka sama Allah, itu jadi doa. Ya, jadi doa. Berusaha maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Jangan pernah menoleh lagi untuk ke belakang. Kalau ente pengen maju, maju. Optimis sama Allah, baik sangka sama Allah. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Kita prasangka yang bagus-bagus sama Allah, khair insyaallah, khair insyaallah. Itu prasangka baik sama Allah. Terjadi apapun juga dia bilang khair insyaallah, bakal jadi bagus. Dulu ada orang datang sama raja, menteri ini masya Allah, wazir, dekat sama raja. Raja akrab banget sama ini wazir. Suatu saat dia berburu sama tuan raja. Ketika berburu, raja terpelatuk tangannya dengan senjatanya sehingga harus diamputasi. Dia bilang khair insyaallah, kullu khair, bagus, nggak apa-apa. Marah raja, tersinggung, tersinggung, tangannya diamputasi, dibilang khair. Kesel dia, dimasukin penjara. Raja tuh beringas, nggak senang dikit masuk penjara. Nah ini wazir masuk penjara. Ketika masuk penjara dia bilang khair insyaallah. Wazir masuk penjara, khair insyaallah, marhaba. Kenapa? Khair, ada hikmahnya. Semuanya bakal jadi baik. Di penjara ya sudah, di penjara, mau diapain lagi? Jangan kabur. Masuk penjara. Habis itu raja hobinya berburu. Berburulah tuan raja. Biasa ditemenin sama wazir, menteri. Ini nggak ditemenin karena menterinya di penjara sama dia. Berburulah sendiri. Hobi emang raja. Kerajaan dia luas, nggak taunya dia sampai berburu di suatu tempat orang animisme, menyembah arwah. Dan mereka setiap tahun bikin sesembahan. Ada acara sesembahan animisme ya. Kalau di sini orang pelaut nih, ada pesta laut nih. Ini kan orang-orang nggak ngerti hukum. Jadi ada pesta laut, bawa pala kebo. Ya orang nggak paham kan. Beda sama orang sini yang sudah ngaji. Mereka udah Islam tapi belum ngerti tauhid. Terkadang pala sapi lah, pala kebo dibawa-bawa diiring-iring. Nah ini ada orang animisme lagi nyembah. Rajanya mau datang nih. Tapi kalau pengen Tuhannya datang, rajanya datang, dia harus ada sesembahan. Pengen Tuhannya datang nih, animisme ada sesembahan. Yaitu harus ada yang bakal dibunuh, dikorbankan buat sang raja, sang Tuhan. Nah dia ini raja polos tadi datang, ditangkap. Dia nggak tahu ini raja. Ya pokoknya ditangkap, masuk wilayah dia. Dia punya kerajaan sendiri nih orang animisme. Mau diberikan sesembahan buat sang Tuhan, nggak taunya dicek dulu sama kepala suku. Kepala sukunya serem lah, tatonya banyak. Tato ini bolong panjang, kupingnya panjang, mulutnya panjang, dibolongin. Wow. Hidungnya serem, kepala suku ya, kayak tanduk. Pakai tulang-tulang babi. Dicek dulu, lulus nggak nih, ya kan, corona nggak gitu. Pas dicek cakep, udah semuanya cakep, mukanya cakep, raja cakep kan, kalau raja kan, nggak ada raja buluk begitu. Iya kan, menjadi raja cakep-cakep. Kalau ada raja buluk, pelongo-pelongo, ini aneh juga gitu. Raja dandan kan cakep, tapi nggak sempurna. Tangannya potong nih, bekas diamputasi. Kata si kepala suku tadi itu, nggak bisa. Masa kita mau kasih sesembahan kepada Tuhan yang nggak sempurna? Jangan, keluarin yang kayak begini. Itu raja udah gemeteran. Subhanallah, dilepasin. Dia bilang betul ucapan si menteri. Menteri bilang khair insyaallah. Kenapa?
tangan saya dibuntungin begini, ini jadi khair, alhamdulillah. Coba kalau saya utuh nggak kena musibah tuh, mungkin saya habis dah, dijadiin tumbal buat sesembahan sang Tuhan animisme tadi. Dia pulang buru-buru, tapi dia pikir, tapi kenapa sih ini nih, si menteri, si wazir, ketika masukin penjara, dia nggak berontak, nggak marah, malah bilang khair insyaallah. Penasaran dia datang, dibukain pintu, diceritain ceritanya. Udah ente bebas sekarang, ente sahabat aneh, bebas. Cuma ana pengen tahu nih, kalau ente bilang aneh khair insyaallah, alhamdulillah betul. Kalau ana nggak potong nih, habis dimakan sama, dijadiin tumbal sama raja, sama apa tadi tuh orang animisme. Tapi ana nggak habis pikir, kenapa ente ana masukin penjara, nggak berontak, nggak marah, nggak mengemis. Ente bilang khair insyaallah, ada hikmahnya. Kenapa? Dibilang, iya Tuan Raja, kalau aku nggak masuk penjara, pasti engkau berburu bersamaku. Ketika kepala suku melihat engkau ini cacat, pasti dia mencari penggantinya. Nggak ada lagi kecuali aku. Habis aku jadiin tumbal buat kepala suku, buat Tuhan mereka. Alhamdulillah khair insyaallah. Itu makna khair insyaallah. Maka kita harus optimis sama Allah. Ketika sandung batu, jangan menyesal, khair insyaallah, ada hikmahnya. Ya kan? Mau ente lagi ada musibah kecil, ya khair insyaallah. Ya mungkin jangan suruh lanjutkan perjalanan, biar ente istirahat di rumah, biar tidur. Kenapa? Kalau lanjut mungkin di sana ketemu kerumunan, kena corona. Nauzubillah. Pokoknya ada khair. Mungkin kita menganggap khair, insyaallah Allah aturin sama kita sebaik-baiknya aturan.